tepat. Sing dadi ketua kelompok bisa menunjuk temennya, monggo nanti tepat atau tidak tepat, kalau nggih bisa menunjuk temannya, bisa tepat atau tidak tepat. Tidak ada jawaban salah karena TNI kan pendekatannya bukan pendekatan pedagogis nggih, tapi pendekatan andragogis, pendekatan orang dewasa. Kamu ini nek kali guyu mawon mboten apa-apa. Ampun dipet mengke ndak malah kelik iki lho. Jadi hasil guyu ning dipet mengke nek proke mawon pengen tertawa, tersenyum, mboten apa-apa. Ini kita agak relax karena materinya kan banyak Bapak Ibu. Biasanya kan seminggu, nah ini dimet dari 1,5 jam, 2 jam pokoknya. Jadi materi yang seminggu itu dimet jadi 2 jam. Tapi tetap kita ada in on gitu ya, 4 hari. Yang pertama ini nanti pernyataan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, pas ini mungkin. Mek Pak. Literasi tidak hanya baca tulis. Boten enten jawaban salah. Kasih rodok kita yang pertama. Pembelajaran tidak hanya. Nanti kesepakatannya ketika kelompok yang satu paling mengajukan, nanti dengarkan dengan mungkin, gitu ya, diperdengarkan. Gue hari ini, ya, oh, Pisut. Yang pertama, yuk, literasi tidak hanya baca tulis, benar atau salah? Benar. Menurut kelompok kami benar, itu ya Bu. Karena tidak hanya baca tulis, bisa berbicara, bercerita, begitu Pak. Oke, yuk, tepuk tangan untuk kelompok satu. Yang pertama, tidak hanya baca tulis, benar ngendikan ibu. Nanti kita tampung dulu, nanti kita buktikan ya. Kita buktikan terkait dengan survei membuktikan bahwa dia ketok, nanti keru. Maka kelompok dua, Benar. benar. Baca Teks dibaca sektor dulu, benar dulu. baca sih. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis. Menurut kelompok 2 benar. Alasannya Bu? Karena kan membaca itu tidak harus berupa tulisan. Kita dengan gambar pun bisa bercerita. Misalnya aku juga bisa bercerita dengan gambar tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, tidak hanya teks tulis saja. Kelompok tiga, monggo. Monggo. Ketuanya siapa deh? Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan soal nomor 3 ya. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku atau bacaan apa saja yang tersedia di sekolah. Menurut kelompok kami bisa. Karena membaca itu tidak hanya terpaku dengan satu buku. Jadi bermacam-macam buku itu menambah wawasan untuk anak. Jadi anak bisa membawa dari rumah, juga bisa mencari bacaan di internet, juga bisa. Jadi itu saja menambah wawasan. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Lanjut Bapak Ibu kelompok 4 ya. Ini kelompok. Oh, sini juga nggak apa-apa. Oh, kelompok sini. Dari kelompok 4. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Menurut kelompok 4, pernyataan tersebut masih kurang benar, salah. Menurut kami, memahami bacaan tidak harus dengan cara membaca. Gitu ya, belajar bisa melalui mendengarkan ataupun melihat. Jadi anak bisa memahami bacaan hanya dengan mendengarkan pun bisa. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tidak hanya membaca saja, bisa dengan mendengarkan, bisa dengan mengamati gambar. Oke, kelompok 5, monggo Bu Ria. Kegiatan membaca dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Menurut kelompok kami belum tepat karena kegiatan membaca juga bisa dilakukan di semua mata pelajaran. Bahkan matematika saja juga kita ada kegiatan membaca.
Kemudian berkaca dari yang nomor 3 bahwa program membaca di sekolah bisa menggunakan bacaan yang bukan hanya mata pelajaran, begitupun kegiatan membaca begitu. Jadi bukan hanya terpaku pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Terima kasih. Tepuk tangan nomor 5. Lanjut pernyataan ke-6. Monggo Bu. Monggo Bu. Ya. Nah, Untuk kelompok 6, wah nutupi Pak. Oke, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Kalau menurut kelompok kami pernyataan tersebut salah karena guru itu walau asesmen itu tidak hanya tertulis ya, bisa secara lisan. Jadi asesmen itu perlu dilakukan secara berkala walaupun tidak secara tertulis gitu. oke. Terima kasih. Tepuk tangan kelompok 6. Belakang Pak, belakang Bu, oke, belakang. Bapak-bapak bagi juga kelompok bebas pembagiannya. Pak Susilo sing anu kok sing jelas sing membagi Pak, monggo Pak. 7 dan 8. Ya, monggo Mas Tara. Guru tidak perlu memodelkan atau melatih cara atau strategi membaca karena strategi yang diharapkan lebih akurat dalam pembelajaran. Menurut kelompok kami, pernyataan tersebut kurang tepat karena dengan memodelkan atau melatih cara strategi membaca itu akan lebih terstruktur dalam selain lebih aktif dan lebih terstruktur. Itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Terakhir kelompok 8. Monggo. Satu pernyataan terakhir. Oke, yang ke-8, pembelajaran membaca dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi dan bunyi menjadi huruf ya, bunyi atau huruf. Ya, menurut kelompok kami itu merupakan salah satu metode membaca ya. Jadi menggabungkan huruf demi huruf, menggabungkan suku kata menjadi kata atau kata menjadi kalimat. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Susilo. Ketua kelompok 8. Baik Bapak Ibu semuanya, coba kita ulas nih. Yang disampaikan di sini itu sifatnya fleksibel Bapak Ibu. Jadi bisa debatable. Bapak Ibu bisa menyampaikan sesuai dengan pengalaman ataupun bisa menyampaikan sesuai dengan keilmuan. Ini adalah yang disampaikan secara umum. Yang pertama Bapak Ibu, literasi tidak hanya baca tulis. Benar Ibu ya. Jadi memang literasi yang selama ini kita kenal itu tidak hanya membaca dan menulis saja. Jadi literasi itu adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan berbagai macam teks untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Jadi bisa memahami, menganalisis, merefleksi informasi dalam teks untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, banyak sekali teks-teks yang tidak hanya teks baca tulis yang mungkin nanti kita bahas nih, ada teks multimodal. Jadi di kelas-kelas itu jangan hanya kelas yang kosong. Kelasnya kan cinta kebersihan gitu kan, jadi kelasnya kosong itu sebenarnya tidak bagus untuk perkembangan literasi numerasi di sekolah Bapak Ibu. Nanti kita bahas di teks multimodal gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita mencakup tanda-tanda dan linguistik. Kita cek Bapak Ibu. Ini kita dolanan dulu Ibu, dan kertas dulu sehingga tidak terpakai. Oke, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membaca pola ini nih, bisa membaca pola ini termasuk dalam literasi. Sedap. Baik Bapak Ibu, saya punya satu kertas. Cluenya adalah kita sudah sehati. Apa Bapak Ibu? Kita sudah sehati. Bu Sinten Bu? Bu
Bu Purwanti ini, Bu nyuwun tolong dipegang dulu ya Bu ya. Oke. Ini ada cemburu saya ini kebetulannya. Ibu nyuwun tolong dipegang dulu Bu ya. Bu kita sudah sehati Bu ya. Oke, kita sudah sehati gitu oke. Sambil ibu kertasnya nih. Baik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat polanya benar atau salah. Ini aja Bapak Ibu. Kita sudah sehati. Bupati ya, Bupati. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang lebih besar. Sampai situ, terima kasih. Ini termasuk dalam literasi untuk menentukan pola yang bisa digunakan untuk apa? Bermain-main dengan anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bupati milih 3 angka Bu. Disampaikan. 4, 6, 10. Oke, 4, 6, 10 yang dipilih Bupati. 7, 8, 9. Lagi Bu, milih 3 angka lagi. Ya. Yang di sini, yang di sini. 1, 3, 5. Lagi Bu, masih ada 27, 8, 9. 2 angka aja. 7 sama 9. Kenapa Bu? Kenapa milih 7 sama 9? Satu lagi Bu, antara 7 dan 9. 1 Bu, milih 1. 9. Kenapa Bu gak suka angka 7? Bu Purwanti ini mau dibuka Bu itu yang di situ ada angka berapa? Bupati tidak suka angka 7 ternyata. Cristiano Ronaldo. Angka berapa Bu? Angka 7. Yakin Bu 7 Bu? Coba Bu. 7 ya? 7 ya? Kok bisa? Itu sebenarnya bukan suruh, itu hanya membaca pola saja. Membaca pola bilangan. Nanti kalau ajari caranya atau di YouTube juga sudah ada. Kita sehati, tapi itu Bapak Ibu, magic itu bukan magic tetapi itu merupakan salah satu bagaimana kita membaca pola bilangan. Saya ulang sekali lagi, pasti dengan paham karena baru sekali. Kita ulang lagi, nanti jangan baca polanya ya. Oke, kita ulang lagi. Kita baca polanya. Cluenya adalah kita sudah cluenya dulu dibawakan ya Bu ya. Ampun buka dulu oke. Cluenya adalah kita sudah kita bermain-main sama Bu. Ini nanti mesti tebak pola yang kedua. Pola yang kedua saya ini tebak. Bisa Bu? Sudah ya. Kertasnya biar agak bagus sedikit, yang besar dulu ya. Pola yang kedua nanti akan kita tebak, saya yakin dapat. Tolong Ibu. Ada yang mau sehati dengan saya Bapak Ibu? Oke, Bu Erna. Bu Erna, kita sudah sehati. Ini aja cemburu ya. Oke, ini 3 angka Bu Erna. 1, 5, 9. Guyon semangat ya. 1, 5, 9. Oke. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Oke. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Bu Erna boleh 3 lagi. 2. Oke. 3, 7. Yakin Bu 2, 3, 7?
Oke. 237 milih 2 angka Bu. 3 sama 7. 3 sama ya. 3 sama 7. Satu angka Bu. Yang dipilih 3. Tadi saya 3 oke. Berarti yang tidak suka angka 7. Sama-sama Bupati juga. Berarti yang disukai adalah angka 3. Bu Irna suka angka 3. Bu, nggak tahu juga Bu. Apakah yang disukai Bu Irna itu sudah sama? Berapa Bu? 3. Kok bisa? Itu pola bilangan. Jadi bukan magic nih. Oh, nah itu nanti mungkin tidak benar rampung materi ini. Oke. Lanjut Bapak Ibu, yang kedua. Teks untuk kegiatan membaca atau pelajaran tidak hanya teks tulis. Gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti kita masuk ke yang kedua, ada namanya teks multimodal Bapak Ibu. Bagaimana teks yang ada di kelas kita itu tidak hanya yang berwujud teks tulis saja, tetapi mungkin nanti di sini ada timbangan, kemudian ada poster-poster favorit pemain bola ataupun ilmuwan dan sebagainya, dan juga teks-teks yang lain. Jadi yang betul tidak hanya teks baca tulis. Yang ketiga Bapak Ibu semuanya, program baca di sekolah bisa menggunakan buku bacaan apa saja. Kemarin Bapak Ibu sudah di-share untuk bukunya? Sudah nggih? Sudah di-share di sekolah masing-masing Bapak Ibu? Sudah nggih. Itu adalah kumpulan 2 link untuk buku yang ada di kementerian Bapak Ibu. Jadi kementerian sudah menyediakan berbagai macam buku di platform online. Kalau yang kemarin sekolah yang literasinya merah, yang kita dampingi itu mendapatkan buku ini Bapak Ibu. Namanya buku bacaan bermutu, mendapatkan 600 eksemplar. Bagus Bapak Ibu bukunya, tebal. Tapi ini untuk yang sekolahnya literasi numerasinya merah. Jadi dari kementerian se-Indonesia dipotret sing ditume merah, digawe buku, dibuatkan buku terus dikasih kan ke sekolah, terus kita diminta untuk mendampingi bagaimana cara pemanfaatannya. Dan yang saya share linknya itu Bapak Ibu, yang ada buku ceritanya itu isinya ini Bapak Ibu. Jadi nanti untuk bercerita Bapak Ibu bisa menggunakan buku itu ya, bisa menggunakan buku itu. Begitu ya, program bisa, apakah bisa menggunakan buku bacaan apa saja? Ternyata tidak bisa menggunakan buku bacaan apa saja Bapak Ibu. Kok bisa? Ini debatable gitu. Di perpustakaan kita mungkin ada buku-buku cara beternak IT, cara membuat telur asin. Kira-kira itu kalau diberikan di kelas 1 bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Belum bisa ya, karena kelas 1 itu sukanya baru gambar. Maka dari itu pemerintah itu membuat yang namanya buku bacaan bermutu ditambah dengan perjenjangan buku. Ada di link yang saya kirim itu. Kalau yang saya bawa ini adalah buku untuk fase C. Ada nanti buku fase A, buku fase B1, B2 dan B3. Gitu ya. A itu untuk kelas 1. Mungkin 1 halaman itu hanya ada gambar, kemudian ada 5 kalimat. Nanti naik ke level perjenjangan B1, B2, B3 dan seterusnya. Maka dari itu Bapak Ibu monggo yang sudah dapat link bukunya nanti bisa dibuka-buka. Di situ
situ ada cerita mulai dari level A, B1, B2, B3, C sampai ke pembaca tingkat lanjut. Itu bukunya mumpung gratis Bapak Ibu. Jadi kita mungkin panjenengan ketika di sekolah tidak ada buku cetaknya, langsung saja ditampilkan di LCD. Bagaimana cara membelajarkannya? Bagaimana cara membacakannya? Nanti kita bahas Bapak Ibu. Nanti kita bahas cara membacanya nih. Jadi bagaimana permodelan membaca nyaring nih. Nanti kita sampaikan. Kemudian nanti Bapak Ibu yang keempat, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Apakah benar anak-anak yang lancar membaca itu pemahamannya bagus? Belum tentu nih. Karena memang Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang anak itu moco, tapi setelah diberi pertanyaan tidak tahu. Karena dia hanya bisa melafalkan huruf saja. Jadi mungkin kurang tepat ya ketika anak itu bacanya lancar tetapi belum tentu pemahamannya bagus. Dan juga itu ada hubungannya dengan konteks Bapak Ibu. Apalagi sekarang di era media sosial. Apapun yang kita unggah di media sosial itu akan mengalami namanya abstraksi Bapak Ibu. Jadi yang diunggah di media sosial itu akan mengalami abstraksi, tidak terdefinisikan. Kita lihatnya pada konteks. Contohnya, misalnya saya sedang pegang HP atau siapa siapapun pegang HP. Dia berkata, wis Pak Soleh Edian tenan. Pak Soleh Edian tenan. Ketika itu muncul di media sosial, dia akan mengalami abstraksi. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, Edian tenan itu karena melakukan hal-hal yang jelek di luar nalar. Yang kedua, karena melakukan hal-hal yang bagus. Jadi itu namanya mengalami abstraksi. Termasuk Bapak Ibu sing sok maca statusé koncone. Mesti gua aku iki. Tenan no bener aku ning ngono mengat-mengat kae kok. Mesti gua aku. Baper. Ya itu namanya mengalami abstraksi. Maka dari itu ada ilmu yang namanya hermeneutic of suspicion. Jadi bagaimana kita itu melihat tulisan media itu sesuai dengan realnya, sesuai dengan konteksnya. Wong nesu nyewe karo kono sing maca kene. Dadi kene kok salah paham. Padha umum. Kan ya. Pelingat. Ya seperti itu. Itu namanya apa yang kita upload itu Bapak Ibu, walaupun dibaca itu kadang-kadang tanda bacanya pun juga berpengaruh. Pemotongannya juga berpengaruh. Kemarin siapa yang mencontohkan ya? Ayah memukul ayam paman mati. Ayah memukul ayam paman mati. Yang mati siapa? Ayah memukul ayam paman mati. Yang mati siapa? Ayah memukul ayam paman mati. Yang mati siapa? Itu semua sudah berbeda arti. Padahal di situ hanya sekedar intonasi. Makanya itulah kenapa bahasa WA itu dadekke bahasa sing kadang-kadang dadi seling suruh arep nulis titik karo tanda seru. Pun benten itu ngetik huruf gede kabeh. Niku pun benten artinya sudah beda. Artinya apa Ibu? Artinya memang yang bacaannya lancar itu belum tentu paham terhadap isi bacaan karena di sana ada tanda baca, ada konteksnya dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang kelima Bapak Ibu. Jam 10. Ada 4 materi. Ya, coba. Ke
kegiatan membaca bukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Salah ya, karena memang bisa tadi disampaikan bisa di mata pelajaran yang lain. Kelemahan anak-anak sekarang adalah ketika matematika itu kadang-kadang dia bisa baca tapi bingung iki arep dia pakai gitu kan, ditambah apa diping apa dikurangi. Nah, itu maka dari itu tugasnya bukan tugas guru bahasa Indonesia saja, termasuk AKM bukan hanya tanggung jawab guru kelas 5. Rapotnya abang, ya gue masih guru kelas 5 buat dari apa? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian memotret itu dari kelas 1, karena dari kelas 1 sampai kelas 6 itu materinya berjenjang Bapak Ibu. Kelas 1 tambah-tambahan 1 angka, pengurangan 1 angka. Kelas 2 masuk ke tambah-tambahan penjumlahan 2 angka ditambah perkalian dasar. Nek perkalian dasar tambah-tambah dulu mudeng bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, karena konsep perkalian adalah penjumlahan yang berulang, pembagian adalah pengurangan yang berulang. 3 kali 1 itu 3 atau 1 tambah 1 Bapak Ibu? Iya, 3 kali 1 itu 1 tambah 1 tambah 1. Itu konsep dasar Bapak Ibu. Karena kalau salah nanti akibatnya fatal. Kemarin saya juga ada pengalaman di RSI Cawas Bapak Ibu. Jadi anak saya opnam, sebelahnya juga opnam. Perawatnya itu marah-marah sampai nelpon dokternya. Kenapa? Karena ketika masuk itu ibunya tubuh obatnya udah habis. Obatnya sudah habis, padahal harusnya belum habis karena salah baca Bapak Ibu. 3 kali 1 itu 1 pagi ditambah 1 siang ditambah 1 sore. Ini mboten 3 kali 1 3 langsung. Jadi songo sedino. Itu ada seperti itu kejadian nyata. Itulah kenapa konsepnya harus benar. Kelas 2, kelas 3 masuk ke pecahan Bapak Ibu. Konsep pecahan cari KPK FPB nek bimbingan roheso bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, sulit banget. Sulit banget. Kelas 4 sama, kelas 5 debat, kemudian jarak, kecepatan, waktu, nek nanti pembagian perkalian nggak bisa. Makanya AKM ini bukan berarti kok wah masalahnya guru kelas 5 pembelaan bukan ada, tapi memang itu adalah realnya, bahwasanya kelas 5 itu akumulasi dari kelas 1 sampai makanya dipotret di kelas 5. Itu Bapak Ibu terkait dengan kegiatan membaca. Lanjut Bapak Ibu, guru tidak perlu melakukan asesmen, tidak betul gitu. Jadi perlu kita adakan asesmen atau penilaian secara berkala. Lanjut, guru tidak perlu memodelkan atau melatihkan cara atau strategi. Ini juga kurang tepat. Kita sebagai guru itu menawi ibu-ibu rumiyin, bu guru SD kula rumiyin ada namanya metode SAS ya Bu ya. Oke, ada ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, terus itu juga termasuk satu metode. Dan juga kita perlu memodelkan Bapak Ibu bagaimana cara kita membaca, termasuk mungkin di pembina upacara. Assalamualaikum WRWB. Nanti anak-anak juga akan WRWB gitu. Itu kita harus modelkan Bapak Ibu. Bagaimana komanya, bagaimana tanda titik, bagaimana tanda seru, bagaimana tanda tanya, itu perlu kita modelkan. Nanti kita coba modelkan satu buku Bapak Ibu. Bagaimana toh cara kita membacakan buku kepada anak-anak itu? Gitu ya, kita coba sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak semuanya. Nanti kita contohkan ya, kita modelkan bagaimana cara memodelkan membaca dengan 2 hal. Yang pertama membaca nyaring, yang kedua dengan pertanyaan pemantik. Itu nanti materi yang kedua Bapak Ibu. Itu oke? Ini Bapak Ibu. Ini
salah satu materi inti di penguatan buku bacaan bermutu bahwasanya guru itu perlu memodelkan cara membaca. Dengan apa nanti? Dengan gradual release of responsibility. Jadi pelepasan tanggung jawab secara berkala. Gitu nggih. Nek ada satu metode itu namanya dari Jawa Timur nggih. Guru membaca, murid mendengarkan. Guru membaca, murid menirukan. Guru membaca, murid membaca. Ini Bapak Ibu. Oke. Jadi ini menurut Fisher gitu. Jadi satu adalah saya contohkan, kamu lihat, guru baca, murid melihat dulu. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan membaca bersama-sama buku yang berjudul Tamu Kecil Pohon Dadap. Sudah siap semuanya? Siap Pak Guru? Gitu kan ya. Dan seterusnya. Yang pertama, saya baca, saya contohkan, kamu lihat. Yang kedua adalah kita lakukan bersama-sama. Anak-anak mungkin semangatnya di sini nih. Mocone seru-serunan biasanya. Yang kedua, yang ketiga adalah kamu lakukan. Jadi anak yang baca, saya bimbing. Yang salah nanti dibetulkan. Baik itu cara pengejaannya maupun pelafalannya. Nah di AISMA itu ada beda ya, antarane lemper karo lemper, gitu kan, sama, caranya sama. Itu adalah yang ketiga, kamu lakukan, saya bimbing. Yang keempat adalah kamu lakukan mandiri. Jadi 4 tahapan ini Bapak Ibu, nanti jenengan buka link bukunya itu, terus ditampilkan di LCD, jenengan nanti praktek membacakan. Dan itu menurut riset anak-anak itu suka Bapak Ibu. Didongeni itu suka. Tergantung mana kelas siji paling yo mlayu-mlayu lah, itu kan kasuistik ya. Jadi mungkin bisa, tapi daya konsentrasinya ya berbeda-beda. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, naik kelas 6 jangan mau tidak dibacain barang, ada yang seperti itu. Jadi itu kasuistik. Tapi secara keseluruhan anak-anak dengan buku yang saya share, ada buku cerita anak, ada 2. Jadi itu ada penerbit ya, penerbit Litara itu dari kementerian itu menerbitkan buku dan gratis. Dan itu di-share ke seluruh pelosok se-Indonesia, baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk software. Harapannya cetak kayak gini mungkin tidak mencakup semuanya gitu, karena biaya cetaknya itu mahal Bapak Ibu. Karena ini covernya itu berwarna dan isinya itu tebal Bapak Ibu. Jadi hanya sekolah-sekolah yang nilai literasi numerasinya rendah. Yang tidak bagaimana? Yang tidak nanti diberi softwarenya untuk pemodelan. Ini Bapak Ibu ya, pelepasan tanggung jawab secara bertahap. Saya contohkan, kamu lihat, kita lakukan bersama-sama, kamu lakukan, saya bimbing, dan kamu lakukan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran membaca dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf, gitu ya, tepat ya. Jadi belajar membaca itu menggabungkan bunyi huruf, walaupun metodenya banyak. Ada metode eja, ada metode suku kata, ada metode sas, ada metode banyak sekali ya. Jadi ada sing macam itu ngapalin huruf C, A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Tapi ada juga yang langsung ba, ca, bi, ci, di. Itu ada juga seperti itu. Itu adalah metode yang mungkin itu kalau di AISMA ya. Karena di sekolah saya kan pakai AISMA. Jadi membacanya adalah membaca suku kata. Jadi bukan BA ba, karena kadang-kadang BA macamnya jadi BA, BA BA, CA CA, DA DA, itu kadang. Makanya sekarang pakai metodenya metode AISMA itu ya. Walaupun saya yakin banyak sekali metode-metode yang lain Bapak Ibu.
Itu Bapak Ibu terkait dengan pemahaman literasi. Kita kerucutkan Bapak Ibu, apa toh itu literasi dari yang pertama sampai yang terakhir tadi. Literasi adalah kemampuan menggunakan berbagai macam teks untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Teks ada banyak dari Bapak Ibu, ada namanya teks multimodal. Tidak hanya visual saja, ada spasial, ada tekstual, ada aural, ada gestural. Itu adalah jenis-jenis teks Bapak Ibu. Ini untuk materi pertama, kenapa kita perlu menyamakan frekuensi dulu terkait dengan literasi. Jadi literasi tidak hanya baca tulis saja, tetapi berkaitan dengan semua hal menggunakan teks. Teks itu ada banyak. Kita masuk ke materi yang kedua. Terkait dengan teks multimodal. Oke, kita masuk ke teks multimodal. Coba Bapak Ibu, literasi adalah kemampuan menggunakan berbagai macam teks untuk kehidupan sehari-hari. Jadi apapun itu, monggo kelasnya nanti dibuat kelas yang penuh dengan literasi. Kalau ini kan bersih ya kelasnya nih. Mungkin nanti kelas itu bisa diberi tempelan-tempelan, pajangan, hasil karya, dan itu nek di PPG nilainya tinggi ya Ibu. Jadi ketika pertama kali uji klik buka video itu adalah kelas dibiarkan biasa saja, nilainya 1, 2. Kelas berisi pajangan siswa bisa nilainya 6, 7, 8. Kelas berisi pajangan siswa yang ditempel di hari itu bisa 9, 10. Dari kementerian pun sudah disetting untuk kelasnya, yuk kita buat kelas yang berwarna. Ini sudah ada di pada pojok baca kelas 3. Nah, seperti itu. Nah, nanti apakah bisa pojok baca? Yo jenenge digawe sing rada menarik gitu nggih. Aja kok pojok baca taman baca atau apa gitu. Oke, baik Bapak Ibu, ini teks multimodal Bapak Ibu. Tadi disampaikan literasi adalah kemampuan menggunakan teks untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teksnya apa saja yang bisa digunakan itu? Pertanyaannya seperti itu. Teksnya apa saja? Teksnya adalah teks multimodal. Apa itu teks multimodal? Nah itu kan, itu yang menjadi grand design kita hari ini. Memahami teks multimodal, menjelaskan teks multimodal, dan juga bisa mengakses teks multimodal di kelasnya ataupun di pembelajarannya. Baik, tadi ada pernyataan siswa hanya membutuhkan teks tulis untuk meningkatkan kompetensi literasi. Tadi benar atau salah Bapak Ibu? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Bisik-bisik ya. Salah ya, tadi disampaikan bahwasanya tidak hanya teks tulis saja, tetapi tadi ada gambar dan sebagainya. Baik, kita coba brainstorming dulu Bapak Ibu. Ada gambar, ada tulisan. Coba panjenengan ketika melihat ini semua, satu kata yang terlintas apa? Dimulai dari bapak-bapak. Sekonggone Pak Murtado, Pak Tado, ketika melihat seperti itu menurut ya, satu kata yang terlintas apa? Penafsiran, maksud sumber literasi. Lanjut ke lanjut Pak. Buku, film, Pak?
Iklan. Warna. Oke, siap. Lanjut. Bapak Ibu, bebas ini bebas, gak usah urut, gak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu, tampilan, gambar. Oh, oke. Terus televisi, teka-teki. Oke, teka-teki. Yo, bebas Bapak Ibu, dari kata ini bebas, dengan tafsiran umum boleh. Tidak ada yang salah, monggo sebanyak-banyaknya. Ini iklan. Sumber informasi umum, yes, umum. Gitu ya, banyak yang tadi disampaikan ada ini kan ada banyak sekali Ibu kan, ada film, ada buku, ada iklan, ada blog. Ini semuanya adalah teks multimodal. Terus sekarang kita tunjukkan apa saja teks multimodal itu. Bapak Ibu semuanya, teks multimodal adalah teks ataupun sumber belajar yang bisa diambil tidak hanya satu modal saja. Modalnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada visual, ada spasial, ada tekstual, ada aural, dan ada gestural. Gitu ya, ada 5 modal. Kita singkat VISTA gitu ya. VISTAG. Visual, spasial, kemudian tekstual, aural, dan gestural. Modal ini yang monggo bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kemarin diskusi panjang di Kabupaten Banyumas. Kenapa kok siswa itu lebih suka melihat video daripada mendengarkan penjelasan dari guru? Bisa kita bedah dari teks multimodalnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah visualnya. Visual itu apa yang kita lihat, bisa buku, bisa gambar, bisa tulisan, bisa warna, itu masuk ke dalam teks visual, bisa foto dan sebagainya. Yang kedua adalah spasial, bagaimana teks itu menekankan pada ruang, baik itu peta konsep ataupun infografis yang kita gunakan sebagai sumber belajar. Yang kedua modalnya adalah modal spasial. Yang ketiga adalah tekstual. Ini bentuknya tulisan-tulisan. Jadi yang bagus yang bagaimana? Yang multi modal. Ada banyak modal di situ. Yang keempat ada aural, baik untuk anak-anak yang biasa maupun anak-anak yang auditorial. Karena dia lebih suka mendengarkan. Karena tipe belajar anak-anak itu beda-beda Bapak Ibu. Kalau saya pribadi dari kecil itu memang tipenya tipe visual. Jadi bukan tipe aural. Jadi belajar itu situasinya harus tenang, melihat dan tenang. Ada suara suara yang agak berisik itu terganggu. Tapi teman saya ada, dia sinau karo ndelok TV, atau mungkin sinau sambil mendengarkan musik. Itu saya nggak masuk. Karena apa? Karena gaya belajarnya memang beda-beda. Saya dulu punya murid, ketika dia duduk, itu duduknya nggak bisa kok anteng. Mesti tangannya gini, ya sikilnya gini. Tapi ketika diberi pertanyaan bisa. Karena apa? Mungkin dia bukan tipenya kinestetik. Jadi mungkin yang keempat adalah modal aural. Yang terakhir adalah modal gestural. Bagaimana anak-anak itu bisa ada gesturnya. Nah, teks yang bagus itu yang ada lebih dari
satu modal. Gambar yang hitam putih sama gambar yang berwarna, anak-anak akan lebih suka gambar yang berwarna. Ketika kita menjelaskan sambil duduk dan menjelaskan dengan berdiri, kemudian menjelaskan ke anak-anak ada ekspresi dan sebagainya, anak-anak lebih suka. Karena apa? Karena modalnya lebih banyak. Itulah kenapa kadang-kadang Bapak Ibu guru itu menerangkan itu anak lebih suka pada video. Karena apa? Karena mungkin lebih berwarna, suaranya lebih enak didengar dan sebagainya. Tapi kita juga tidak boleh kalah begitu saja dengan media, dengan teknologi. Bagaimanapun guru tidak boleh tergantikan dengan teknologi. Di sana ada kasih sayang, di sana ada perhatian. Kalau video ceklik nerangkan sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia adalah bla 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 bla. Kalau video dia tidak mendengarkan, di situ ada yang sakit perut, di situ ada yang gojekan, di situ ada yang video tidak mau tahu. Dan bedanya kita apa? Oh, anaknya kok agak minggat-minggat, ada yang jual jabil. Nah, itu di sini kita masuk. Itulah kenapa Bapak Ibu, bagaimana kita meramu multimodal ini menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan literasi. Kelas-kelas yang masih kosong seperti ini monggo kita beri, misalnya ada yang visual, ada mungkin tinggi badan, ada tempelan-tempelan, ada kata-kata mutiara dan sebagainya. Bisa kita gunakan kelas seperti yang mungkin. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini contoh teks multimodal. Ada yang pertama buku digital yang saya share Bapak Ibu. Itu monggo bisa digunakan untuk pembelajaran. Ya kalau mungkin siang atau pas P5 atau pas waktu-waktu longgar itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Bahkan bisa digunakan untuk ini Bapak Ibu, sumber belajar. Jadi kita kaitkan antara tujuan pembelajaran dengan buku digital. Yang kedua adalah ada video Bapak Ibu. Di situ ada video. Kemudian kita cek dulu ya. Buku digital, visual ada Bapak Ibu? Ada deh, visual. Spasial bisa ada kalau ada grafik dan sebagainya. Visual, spasial, tekstual ada nggak Bapak Ibu? Ada teksnya. Aural tidak ada ya, karena ini mungkin ada buku digital yang ada auralnya, dibuka klik atau kerusak gitu juga ada. Kemudian mungkin ada gestural, ini nggak ada, kalau gestural nggak ada. Kalau video visual ada spasial ada tidak, tekstual ada, gestural video ada, gestural nggak Bapak Ibu? Ada. Kemudian aural ada. Sementara video ini sesuatu yang lengkap, tapi tergantung bagaimana nanti penyampaian videonya. Ada video yang benda konkret, ada video animasi dan sebagainya. Kemudian poster Bapak Ibu, visual ada, spasial ada, bisa ada, bisa tidak. Kemudian tekstual ada, gestural tidak ada karena hanya diam. Ini Bapak Ibu adalah contoh teks multimodal. Jadi teks multimodal apa yang biasa mereka lihat, mereka dengar dan mereka gunakan. Di kelas mungkin Bapak Ibu pohonnya bisa ditulisi. Ini pohon melinjo, bahasa latinnya adalah genetum genemon. Kemudian ini ada padi, bahasa latinnya Oriza sativa. Ini ada pohon mangga, bahasa latinnya atau bahasa Inggrisnya boleh. Itu masuk ke dalam lingkungan belajar yang kaya akan literasi Bapak Ibu. Ini contohnya ini contoh bukunya Naning Ingin Seperti Ibu. Ini mungkin cocok untuk di daerah anak-anak pesisir gitu. Nanti ada juga di Ibu, di scan aja ini, di scan bisa, atau dicari di buku yang saya share itu kumpulan bukunya banyak sekali Ibu. Jenengan tinggal milih. Untuk pembelajaran itu menyenangkan.
Kemudian ada lagi memata. Apa itu memata? Iya, panen pari ning dipetiki di daerah mana di luar Jawa ya, di luar Jawa. Itu adalah termasuk sebagai salah satu contoh apa? Buku sebagai budaya teks. Kemudian ini ya, teks multimodal. Oke Bapak Ibu, untuk teks multimodal sebenarnya tugasnya adalah jenengan buka apa? Bukunya, terus dipilih kenapa kok buku itu disampaikan. Itu kalau biteknya lama. Tapi kalau tidak ini kita skip saja gitu, terkait dengan teks multimodal. Kesimpulannya adalah literasi sudah. Yang kedua adalah teks multimodal. Apa itu? Teks yang menggabungkan berbagai macam modal untuk pembelajaran. Modalnya ada berapa tadi Bapak Ibu? 5. Satu adalah visual, spasial, tekstual, aural, dan juga gestural. Monggo bukunya nanti dibuka dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Materi kedua selesai, tapi waktunya udah 10:30. Go, kadosnya pun jenuh SBK dulu saiki. SBK riyen nggih. SBK riyen, SBK-nya judulnya adalah Tono, Toni, Tona. Yuk bilang Bapak Ibu. Tono, Toni, Tona. Oke, Tono, Toni, Tona. Yes, bikinnya kemarin pas di pantai ya. Tono, Toni, Tona. Saat ini cari pasangan Bapak Ibu, cari pasangan. Cari pasangan satu-satu. Oke, go cari pasangan. Sampingnya posisinya kados ajeng salaman ngene iki. Nah, gini ya. Ajeng salaman ya. Gitu ya. Tono, Toni, Tona. Saiki didung sing dadi Tono sinten, sing dadi Toni sinten. Tonanya enggak usah. Oke, yo. Tono, Toni. Betul nggih? Tono sama Toni. Mengke nek ada kata-kata Tono, Tono nyaut tangane Toni. Nek kecekel Tono menang, Toni kalah. Nek disaut kok Endo, berarti sing menang Toni. Yang kedua, nek bener kata-kata Toni, sing nyaut adalah Toni. Tono tugasnya menghindar. Nek Tono kuwi Toni iso nyaut, sing menang Toni. Nek Tono iso menghindar, sing menang Tono. Nek Tona, dua-duanya langsung gini karena nggak ada. Betul nggih? Jelas nggih? Tono, Toni, Tona. Yo, konsentrasi. Konsentrasi. Yo, siap-siap. Ingat nggih, enter sing dadi Tono, enter sing dadi Toni. Pada suatu hari, Andi ingin pergi bersepeda ke taman. Dia mengambil sepedanya, kemudian mengayuh sepedanya dengan sangat bersemangat. Tetapi dia tiba-tiba di jalan teringat, kalau aku bersepeda sendiri sepertinya tidak enak ini. Aku harus mengajak temanku. Akhirnya dia berbalik arah, kemudian menghampiri temannya yang bernama Tona. Lanjut. Oke, lanjut. Aman ya, aman. Akhirnya mereka berdua bersepeda menuju ke taman yang dia impikan. Sampai di taman, di
dia kemudian berdua bermain. Tiba-tiba ada yang memanggil, sudah di sini. Kemudian dia menoleh, ternyata yang memanggil adalah Bambang. Akhirnya mereka bertiga bermain di taman. Setelah capek mereka pulang. Mereka mengayuh sepedanya dengan sangat kencang sekali. Sampai di jalan dia bertemu temannya. Temannya itu bernama Tony.